Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today guys? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya guys ya. Oke guys, kali ini saya akan menceritakan tentang awal mula munculnya kaum Bani Israel dan kebencian mereka terhadap Nabi. Story ini saya ambil dari beberapa kutipan di Al-Quran dan dari beberapa penafsir juga ya guys. Di video sebelumnya juga pernah saya ceritakan kisah ini guys, namun hanya singkat ya guys ya. Berikut ini saya akan bahas lebih mendalam cerita ini guys. Gak usah lama-lama, mari kita bahas ke story-nya aja ya guys ya. Let's go! Awal mula munculnya kaum Bani Israel dan kebencian mereka terhadap Nabi ini berawal dari kisah keturunan Nabi Yakub. Dalam Al-Quran, Nabi Yakub disebut dengan nama Israel, maka Bani Israel ini adalah anak cucu Nabi Yakub guys. Dalam Al-Quran, sejarah Bani Israel juga banyak diceritakan. Kaum ini disebut sebagai kaum yang diunggulkan dari umat yang lain. Janji Allah ini berlaku selama mereka berpegang teguh kepada ajarannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 74, Allah pun berfirman guys. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Menurut tafsiran Ibnu Katsir, alasan kaum ini memiliki keunggulan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi-nabi dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka. Israel sendiri merupakan nama lain Nabi Yakub alaihissalam, putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah anak kedua dari Nabi Ibrahim yang dijuluki sebagai bapak para nabi. Dari garis keturunan inilah lahir kaum Bani Israel guys. Sekarang kita akan ke sejarah kaum Bani Israel dulu ya guys ya. Nabi Ibrahim memiliki putra yang bernama Ismail dan Ishak. Ismail kemudian menjadi nenek moyang bangsa Arab, sedangkan Ishak, bapak Nabi Yakub, menjadi nenek moyang bangsa Yahudi. Israel merupakan istilah yang berasal dari bahasa Ibrani guys, yaitu Isra yang artinya hamba atau kekasih dan Il bermakna Tuhan. Jadi Israel adalah hamba Allah atau kekasih Allah. Dari keempat istrinya, Yakub memiliki 12 putra, yaitu Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asyer, Isakhar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Yusuf tidak disukai saudara-saudaranya hingga ia dijual kepada seorang musafir. Oleh si musafir, Yusuf dijual ke Mesir. Setelah memulai masa-masa yang penuh penderitaan, Yusuf menjadi raja guys. Saat masa paceklik melanda Mesir dan kawasan di sekitarnya, Nabi Yakub dan keluarganya hijrah ke Mesir atas undangan Yusuf. Mereka mulai membangun kehidupan di tempat baru dan beranak pinak hingga lahirlah suatu kelompok yang dikenal sebagai Bani Israel ini guys, atau anak keturunan Israel. Setelah Nabi Yakub dan Yusuf wafat, kondisi kaum ini semakin sengsara. Firaun menindas dan memperbudak mereka guys. Ia membunuh anak laki-laki karena adanya ramalan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki kelahiran kaum Bani Israel yang menjadi penyebab hancur kerajaan Firaun. Mengutip sifat Bani Israel menurut M. Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah karya Heti Handayati Hasibuan tahun 2019, pada suatu hari lahirlah seorang bayi laki-laki atas petunjuk Allah. Sang ibu menyelamatkan sang putra dengan menghanyutkan di sungai. Si bayi ditemukan oleh keluarga raja, kemudian dijadikan anak angkat yang dinamai Musa.
Musa beranjak dewasa. Ia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dirinya bukanlah anak kandung Firaun. Sejak kecil, ia memang sering kesal dengan perilaku Firaun yang berperilaku sewenang-wenang terhadap rakyat. Karena Firaun berbuat semena-mena, Allah mengutus Nabi Musa. Allah telah membekali Nabi Musa dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Namun, Firaun tetap mendustakan Allah. Kemudian, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Mereka dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Namun, atas izin Allah, Nabi Musa dan kaumnya dapat menyeberangi Laut Merah. Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Surat Taha ayat 77. Firaun dan pasukannya ikut menyeberang. Namun setelah Nabi Musa dan kaumnya sampai di tepi, Laut Merah kembali seperti semula. Akibatnya, Firaun beserta pasukannya tewas tenggelam, guys. Selama menyelamatkan diri dari Mesir, Bani Israel digiring Nabi Musa menuju ke tanah Sinai. Menurut tafsir Al-Tabari, jumlah Bani Israel yang keluar dari Mesir bersama Nabi Musa alaihissalam saat itu sebanyak 600.000 orang, guys. Sekarang kita akan bahas dulu kekufuran kaum Bani Israel ini, guys. Bani Israel telah menyaksikan berbagai bukti tentang kebenaran Nabi Musa ya, guys ya. Mereka dibebaskan dari kekejaman penguasa zalim, menyaksikan juga mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular, serta melihat lautan terbelah dan menenggelamkan Firaun beserta pengikutnya. Namun guys, beberapa kaum ini tetap tidak mengambil pelajaran. Mereka kufur kepada Nabi Musa karena telah terpengaruh oleh paham paganis bangsa Mesir, guys. Sang Nabi meninggalkan mereka untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tur. Tidak lama setelah kepergiannya, Bani Israel membuat patung anak sapi dari emas dan perhiasan untuk disembah. Mereka bahkan mengancam untuk membunuh pemimpin mereka jika dihalang-halangi. Ketika Nabi Musa pun kembali, ia sangat marah, guys. Dalam tafsirnya di Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Nabi Musa membakar patung tersebut dan membuangnya ke laut. Nabi Musa memerintahkan agar kaumnya tunduk kepada apa yang terkandung dalam Taurat. Namun mereka juga menolak, seraya berkata, "Kami mendengar dan kami durhaka." Allah menunjukkan kuasa-Nya dengan mengangkat gunung Tur di atas kepala mereka. Mereka akhirnya menerima ajaran Taurat dengan enggan. Kejadian-kejadian luar biasa tersebut tidak jua menggerakkan hati Bani Israel. Kekufurannya malah semakin menjadi-jadi, yaitu dengan meminta diperlihatkan wujud Allah secara kasat mata sebagai bukti kebenarannya. Syarat tersebut melampaui batas, sehingga Allah menghukum mereka dengan menyambarkan petir, guys. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan." QS Al-Baqarah ayat 55. Setelah orang yang tersambar petir tersebut meninggal, Nabi Musa berdoa agar ia dihidupkan kembali. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan membangkitkan orang tersebut. Tujuannya tidak lain adalah agar mereka bersyukur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 243, Allah pun berfirman,
Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya? Karena takut mati, maka Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Mengutip Eksodus Bani Israel dari Mesir ke Palestina, karya Nurul Hikmah tahun 2018, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak kaum ini untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memasuki Bait Al-Muqaddas. Terdapat pemimpin otoriter di dalamnya, guys. Namun kaum ini enggan melakukan hal tersebut karena takut. Terdapat 2 orang dari kalangan Bani Israel yang menasihati agar mereka tetap berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun nasihat tersebut tidak diindahkan, guys, tidak diindahkan. Dalam surat Al-Maidah ayat 24 dikisahkan mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkanlah kami tetap menanti di sini saja." Keengganan Bani Israel untuk taat kepada Nabi Musa juga terabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 22 yang artinya, mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Kaum Nabi Musa tersebut merasa lemah dan takut. Bahkan mereka ingin kembali ke Mesir karena penduduk tanah suci itu adalah orang-orang yang kejam dan kasar. Masih mengutip dari sumber yang sama, guys. Setelah menolak untuk berperang, Allah menetapkan agar Bani Israel tinggal di padang Tih selama 40 tahun. Meski demikian, saat berada di padang pasir, Allah mengutus untuk awan untuk menaungi mereka. Mereka juga tidak pernah kekurangan pangan karena Allah menyediakan makanan dan sumber mata air yang dapat ditemukan tanpa kesulitan. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. QS Al-Baqarah ayat 60, guys. Menurut Al-Tabari, dalam tafsir Al-Tabari, nikmat tersebut diberikan secara bertahap. Setelah makanan dan minuman tersedia, Bani Israel kemudian berkata, "Lalu mana tempat berlindung?" Allah yang Maha Pengasih menaungi mereka dengan gamam. Ternyata mereka merasa bosan dengan satu makanan saja, guys. Anehnya, meskipun meremehkan ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi Musa, kaum ini percaya bahwa doa sang Nabi akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mereka meminta untuk diberikan bahan makanan yang lebih bervariasi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 61, Allah pun berfirman, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas,
dan bawang merah. Dia Musa menjawab, "Apakah kamu meminta suatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas, guys. Oke lah guys, selesai sudah story-nya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian guys. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys, next video. Don't forget to subscribe, like, and comment ya guys. Bye.